saya mengalami kekerasan itu dari papa saya. Saya pernah ditendang itu masuk sampai ke kolong meja. Pernah satu kali saya dipukul mata saya, hampir buta. Saya tidak bisa melihat 1 minggu, itu keluar darah terus. Saya ambil parang lagi, dia tidur saya sudah mau bacok dia. Dia tikam, diputer-puter, ditusuk-tusuk, termasuk muka ini hancur tangan, ini sempat putus satu. Akhirnya mama putus napas tuh jam 1 malam. Begitu dengar papa bunuh mama, pada saat itulah saya bilang, wah ini bukan papa ini orang ini. Please welcome Ibu Vivi Elizabeth. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Boleh gak sih cerita tentang latar belakang profil Ibu Vivi ini? Iya. Saya ini lahir di Nusa Tenggara Timur, kota Tembua. Jadi kota kabupaten. Ya. Ya. Saya lahir di sana, orang tua semua tinggal di sana waktu itu. Lalu ketika umur 9 tahun, saya dibawa ke Jakarta oleh nenek saya. Dan sekarang hidup dengan keluarga di Iya. Jakarta. Sudah dikaruniai berapa orang anak Ibu? Menikah tahun 97, sekarang anak cuma satu. Satu. Iya, umur 25 sekarang. Wow, oke. Ibu berkata bahwa dulu hidup lahir dan menghabiskan masa kecil di Nusa Tenggara sekitar 9 sampai 10 tahun. Iya. Tetapi ternyata di balik masa kecil Ibu ada satu luka yang membekas. Ceritanya gimana Ibu? Apa yang Ibu alami di masa kecil bersama keluarga Ibu? Ya, papa saya saya mengalami kekerasan itu dari papa saya. Papa saya itu orang yang sangat dibilang keras, melebihi keras. Dia bukan sekedar keras, kalau seorang papa yang mendidik anak kan biasa pukul dengan rotan, yang Disiplin, biasa, ya. disiplin. Iya. Kalau namanya kita anak-anak masih kecil, belum tahu kita punya tugas apa gitu. Kadang-kadang suka lupa main. Nah, kalau dia tahu kita lakukan kesalahan, itu dia bukan saja langsung bicara atau apa, kita langsung kena pukul. Dan pukulnya itu bukan dia ambil rotan atau apa, tapi dia bisa tinju kita, tendang. Itu semua dilakukan terus itu. Walaupun kita yang masih kecil, dia tidak peduli bahwa kita itu anak perempuan bisa cacat gitu. Dia tidak peduli kalau kita tuh masih kecil bisa patah tulang atau apa. Saya pernah ditendang itu masuk sampai ke kolong meja. Pernah satu kali saya dipukul mata saya, itu sebelah kiri ini, sebelah kanan ini hampir buta. Saya tidak bisa melihat 1 minggu, itu keluar darah terus. Saya ingat sekali waktu itu kejadiannya dia sedang mukul mama, jadi saya masuk ke kamar tidur itu saya langsung teriak gitu, dan dia nggak senang, jadi dia langsung pukul mata saya kadang. Jadi memang suasana di rumah itu sangat menakutkan setiap harinya. Apalagi kalau ada papa, kita tidak bakalan happy. Pokoknya kita anak-anak semua kalau ada papa di rumah kita udah tegang. Jangan cari masalah lah istilahnya. Nah, mama sendiri setiap saat itu kena jadi samsaknya papa. Kalau papa lagi pergi kemana pulang, dia entah dia punya masalah di luar atau gimana, mama yang selalu kena gitu. Mama tidak boleh menegur dia sepatah pun juga gitu. Nah, saya dan adik-adik kalau sudah kejadian begitu, saya cuma bawa adik-adik masuk ke kamar supaya jangan keluar, itu aja. Dan ternyata kekerasan itu juga dilakukan kepada ibu ya, kepada mama. Iya, duluan tuh mama yang paling sering. Nah, saya kan anak paling besar. Saya ini 6 bersaudara, saya anak pertama. Nah, satu kali juga pernah, hanya kesalahan kecil ya. Kalau saya bilang anak-anak itu lupa. Zaman dulu tuh di kampung, saya tuh dibawa tinggal ke Udik ya, bukannya di Atambua lagi. Itu nama desanya itu Kobele, 3 jam dari dari Atambua 3 jam. Nah dulu zaman tahun 70-an itu kan di sana itu masih benar-benar hutan gitu. Ya di sana kita tuh kerjanya tuh cuman suruh cari makanan babi lah istilahnya buat sana. Nah saya tuh sering kadang-kadang main jadi lupa. Nah suatu saat dia marah, dia ambil parang langsung dia mau bacok saya.
dia mau bacok saya, untungnya ada anjing. Nah anjing saya ini yang menghadang, jadi akhirnya anjing saya kena potong. Kalau nggak saya posisinya hari itu. Nah itu saya bilang papa saya itu benar-benar kejam. Pada saat itulah saya bilang, wah ini bukan papa ini orang ini. Jadi saya tidak, sejak itu saya sudah tidak menganggap dia papa. Setiap kali dia keluar rumah, sumpah serapah yang saya lakukan. Saya selalu berharap dia jangan kembali lagi. Karena ketika dia kembali ke rumah, kita semua tuh ketakutan terus gitu. Jadi nah pernah juga suatu kali saking marahnya sama dia itu kejadian ketika dia tonjok mata saya ambil parang lagi. Dia tidur, saya sudah mau bacok dia. Cuman ada suara yang bilang, ini yakin ini parangnya udah tajam gitu, kuat nggak? Parang orang Timur kan tuh panjang-panjang kan. Ya itu sampai segitunya, dan setiap kali saya tuh benar-benar tidak pernah namanya mau bicara sama dia atau apa gitu. Seperlunya kalau dipanggil iya, kalau enggak. Saya nggak mau ngomong gitu. Itu berlangsung berapa lama itu? Ya yang saya alami itu ya sampai saya umur 9 tahun sebelum akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Diberangkatkan ke Jakarta memang karena untuk menghindari kekerasan yang Papa lakukan? Ya karena nenek saya itu memang sayang sama saya. Dari kecil, jadi dia datang, dia bawa saya, dan dia bawa adik saya yang nomor 3. Karena mama saya bilang kalau anak ini tidak dibawa, karena adik saya ini cengeng, suka nangis gitu. Dia umur 4 tahun, suka nangis. Jadi mama bilang tolong bawa satu anak ini lagi. Kalau enggak nanti bisa mati di tangan papa saya. Itu perkataan. Lalu gimana Papa menanggapi berangkatnya ibu dan adik ke Jakarta? Ya dia biasa aja, meringankan beban dia kalau berangkat. Karena kan anaknya banyak, 6. Iya. Sebenarnya 7. Jadi yang satu itu meninggal 2 bulan sebelum mama meninggal. Setelah ibu dan adik ketiga tadi ya berangkat ke Jakarta, kekerasan terus berlangsungkah di rumah di NTT? Terus. Dan bertambah parah? Nah ini parahnya ketika adik saya yang meninggal itu, adik nomor 4, dia berangkat ke Jakarta dengan mama berobat waktu itu. Karena dia ada kelainan jantung. Nah pada saat itu keluarga mama yang membiayai semuanya pengobatan. Tapi waktu itu mau diberangkatkan ke Australia, cuman belum waktunya, adik saya sudah meninggal. Adik saya waktu itu umur 7 tahun. Ya dia meninggal. Nah pada saat itu papa marah. Papa maunya jenazah adik saya dibawa pulang. Sedangkan itu butuh biaya banyak sekali. Dan mama saya sudah sungkan dengan keluarganya. Karena biaya pengobatan sudah ditanggung. Jadi akhirnya dikubur di Jakarta. Nah menurut kakak dari mama saya. Itu waktu mama di Jakarta dia udah ngomong. Dia pengen bunuh mama katanya. Ya, maksudnya kalau orang Timur tuh nanti gue matiin lu, awas kamu gitu. Nah mama cuma pikirnya ancaman belaka lah gitu, seperti biasa. Karena gitu. sudah sering mengancam karena seperti sudah itu. Sering gitu. Jadi sebenarnya waktu itu pulang 2 bulan setelah adik meninggal tuh pulang, mama itu ke gereja ceritanya. Mama ke gereja pulang, sehari sebelum mama dibunuh tuh dia pulang, dia dipukul habis-habisan. Sampai mama lari ke rumah tetangga pun masuk ke kolong ranjang masih disodok pakai bambu. Ya, akhirnya di situ mama saya memutuskan untuk bercerai. Dia bilang udah cukup, dia bilang saya nggak mau lagi. Nah, pada saat berembuk keluarga itu di rumah keluarganya pamannya papa. Ada om saya, kakak dari mama, dan ketiga adik saya yang kecil. Adik saya yang nomor 2 itu dikunci di rumah saya. Dan dia sudah melihat papa saya itu sudah gerinda pisau. Nah pada saat kejadian itu dia di rumah. Jadi papa menuju ke rumah pamannya untuk berembuk. Nah pada saat berembuk itulah mama saya tiba-tiba bangun mau ngambil air gitu menurut cerita. Karena saya tidak ada di tempat, saya ada di Jakarta waktu itu. Jadi akhirnya ditikam. Dan ditikamnya itu bukan sekali. Dia tikam, diputer-puter, ditusuk-tusuk, termasuk muka ini hancur tangan, ini sempat putus satu karena pegang pisau. Jadi hancur. Nah adik
pamannya papa saya, dia langsung pingsan. Shock. Shock karena sudah tua. Dan kalau om saya itu nggak bisa bergerak karena 3 adik saya langsung datang peluk gitu loh. Jadi dalam kejadian itu begitu cepat sekali. Jadi om saya tuh sampai masih bingung, tahu-tahu dia udah cabut pisaunya dan dia lewat pintu belakang kabur. Om saya tuh sempat ngejar pakai motor, tapi motornya mati. Maksud om tuh dia memang mau bunuh, Mau balas. mau balas papa saya, tapi ya Tuhan mungkin tidak menghendaki aja motornya mati. Nah akhirnya bawalah mama ke rumah sakit. Itu kejadian jam 3 sore. Akhirnya mama putus napas tuh jam 1 malam. Oh, jadi sempat kritis ya? Iya, karena dokter sudah nggak bisa. Walaupun banyak yang mendonorkan darah, tapi karena aku udah hancur dalamnya. Jadi kejadian itu ketika saya umur 13 tahun. 13 tahun. Iya. Oke. Setelah itu papa masuk Papa penjara? divonis penjara 12 tahun. 12 tahun. Iya, tapi dia tidak sampai 12 tahun dia sudah keluar. Lalu apa yang dampak apa yang ibu alami setelah mengalami masa kecil yang wah saya bilang sih luar biasa berat dan kelam ya, apalagi ditambah dengan sosok ayah yang membunuh ibu sendiri, istrinya sendiri. Dampak besar apa yang ibu alami? Saya kan memang dari kecil itu sudah benci sama dia. Nah kebencian itu tidak saya hapus, apalagi ketika saya dengar. Sebenarnya waktu mama saya ke Jakarta, saya sempat bilang, mama udah jangan pulang, cerai aja sama papa, maksudnya gitu. Terus mama saya bilang, anak kecil tau apa kamu, katanya. Kayak mungkin punya feeling ya. Nah, jadi tapi begitu dengar papa bunuh mama, saya pulang. Waktu itu sempat ke penguburan mama, pulang. Nah, saya bilang, saya bertemu dia di kantor polisi, saya bilang, lihat aja nanti kamu akan mati di tangan saya. Wow. Mulai sejak itulah saya bersumpah, saya kumpul uang, saya mau bunuh dia. Suatu hari. Suatu hari, dengan cara apapun juga. Lalu bagaimana akhirnya ibu memutuskan untuk berani menikah? Sedangkan ada sosok, ya bisa kita bilang sosok suami yang begitu jahat, tanda kutip begitu kejam kepada ibu waktu ibu kecil. Iya. Sosok ayah gitu. Iya. Sebenarnya saya tidak pernah mau berencana punya suami. Dari dulu, namanya waktu SMA ya, ada yang bilang suka sama saya. Pokoknya saya tidak pernah menggubris lah gitu. Karena trauma itu ibu? Bukan trauma, karena bagi saya semua cowok itu nggak ada harganya di mata saya. Oke. Yeah. Itu bagi saya nggak samalah pikiran saya gitu loh. Nggak suka karena memang juga di lain saya bilang karena saya pengen bunuh papa saya. Jadi saya nggak punya rencana gitu. Tapi ini di seluruh sekolah juga tidak ada yang tahu kejadian saya. Karena saya tutupin. Mereka kalau tanya papa mama, saya bilang papa mama udah meninggal kecelakaan. Saya cuma bilang gitu. Kita yatim piatu. Nah, sampai saya bertemu dengan suami saya ini. Dia itu adik kelas saya sebenarnya. Ya. Tapi dia orangnya pada saat itu saya pikir ya udahlah. Istilahnya cuma iseng-iseng lah gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata dia orang yang baik gitu loh. Saya tunjukkan saya punya sifat jelek semua dia bisa menerima. Keluarganya juga bisa menerima. Kami pacaran selama hampir 9 tahun. Itu juga dia kan dari agama lain ya. Nah pada saat pacaran itu setahun setengah lah sebelum menikah, saya bilang kayaknya nggak bisa deh kalau kamu nggak ikut Tuhan. Saya bilang saya nggak bakalan buang Tuhan saya hanya untuk kamu. Nah, saya menghadap orang tuanya, saya bilang kita putus. Orang tuanya bilang kenapa harus putus? Kalau mamanya senang karena mamanya waktu itu memang dari awal menentang bukan karena saya tapi karena beda agama. Tapi akhirnya suami saya tuh ya mungkin Tuhan mau panggil dia. Jadi waktu itu dia bilang masa gara-gara Tuhan kamu ninggalin saya? Saya bilang iya saya nggak mau. Saya udah janji sama Tuhan. Saya bilang apapun yang terjadi saya nggak bakalan meninggalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tuh baik buat saya. Saya bilang gitu.
dia sendiri akhirnya terbuka hatinya. Dia bilang, saya mau coba dong kenal Tuhan Yesus kamu tuh kayak apa. Saya bilang, jangan coba-coba. Saya bilang, karena saya nggak suka. Saya bilang, kalau kamu cuma munafik untuk menyenangkan saya. Dia bilang, enggak. Nah di situ waktu dia ke gereja. Dulunya udah pernah ikut saya lah. Tapi 1 kali ikut, absen, ntar 2 bulan lagi ikut gitu. Jadi kayak cuma main-main gitu. Cuma nemenin aja. Iya, cuma nemenin. Nah akhirnya begitu dia mau, Tuhan jamah hatinya. Dan dia bilang dia memutuskan dibaptis. Wow. Iya. Waktu itu sempat menjadi pertentangan. Orang tuanya bahkan diancam kalau menikah nggak mau datang. Tapi ya Tuhan bela ternyata. Semuanya berjalan lancar. Nah waktu itu malah mertua saya bilang, ini adalah anak pertama dan terakhir yang masuk Kristen katanya. Saya bilang, Mama bukan nentang saya, Mama nentang Tuhan Yesus saya. Nanti suatu saat Mama juga akan percaya. Dan benar, 12 tahun kemudian ya kami cuma berdoa. Waktu itu saya dan suami kita berdoa, suami saya bilang, Tuhan kan janji kalau satu orang dipanggil, seluruh keluarga juga. Itu yang keinginan suami saya. 12 tahun kemudian seluruh keluarganya dibaptis. Puji Tuhan. Luar biasa. Iya. Dan suami ibu ini yang menemani bahkan ketika ibu sakit di tahun 2019. Iya. Itu gimana ceritanya? 2020. Bukan 2019, 2020. Iya. Jadi ceritanya 2019 itu akhir saya berangkat ke Australia untuk lihat anak saya. Dia waktu itu lulus, belum graduation, baru kelulusan. Saya bikin surprise. Pas kebetulan dia ulang tahun di Australia. Nah pada saat itu saya lemas. Tapi ke dokter cuma bilang kekurangan gula. Okay. Jadi ditambah lagi saya memang sebelumnya itu adalah darah rendah kan, saya punya kondisi memang tekanan darah saya suka rendah. Nah akhirnya begitu pulang dari Australia kok tambah lemas gitu loh. Nah pergilah ke dokter bilang coba cek darah. Nah setelah hasil cek darah keluar baru ketahuan ternyata HB saya itu tinggal 6. Dan dokter bilang harus transfusi darah. Bahwa saya dimasukkan ke rumah sakit waktu itu. Terus di sana diperiksa, kok darahnya tuh bisa hilang dari mana? Dokter bingung karena saya tidak mengalami pendarahan atau luka atau apapun. Nah sampai pemeriksaan di usus saya. Waktu dilakukan kolonskopi kameranya itu udah gak bisa masuk. Menurut suami saya, karena suami saya kan dibius. Suami saya itu menyaksikan, saya minta izin untuk suami saya bisa menyaksikan. Jadi kamera itu udah tidak bisa tembus. Ada yang menghalangi gitu? Iya, katanya ada daging. Dan menurut dokter waktu pada saat itu dia bilang ini kemungkinan tumor atau kanker dia bilang. Jadi dia minta izin pada suami saya untuk langsung dibiopsi, diambil. Nah begitu saya sadar saya lihat, wah wajah suami saya pucat pasi. Saya bilang pasti ini ada sesuatu yang kurang bagus. Lalu dokter tanya sama suami saya apakah boleh dikasih tahu. Suami saya bilang boleh. Sesudah di kamar, dokter bilang, Bu, ini kemungkinan tumor atau kanker. Tapi pada saat itu saya tidak tahu ya. Tapi saya yakin itu Tuhan yang memberi kekuatan buat saya. Saya langsung jawab, hidup dan mati saya di tangan Tuhan. Wow. Bukan karena penyakit. Saya bilang, Tuhan yang memutuskan saya mati atau hidup. Nah pada saat itu dokter yang menangani saya ini boleh sebut nama? Boleh. Ya, Dr. Yanto Singkoputra. Dia kan juga seorang hamba Tuhan ya. Jadi dia bilang, ya puji Tuhan, iman ibu nanti yang bisa menyembuhkan ibu. Dia bilang gitu. Nah, akhirnya saya dibawa ke Singapura oleh suami saya. Dibawa ke Singapura, dokter melihat hasil cek, dia bilang oke, PET scan. Dia bilang waktu PET scan dilihat memang ini kanker. Cuman belum tahu kanker stadium berapa. Dan dia bilang harus segera dioperasi. Karena kalau tidak dioperasi ini pasti pecah. Untuk kemo duluan dia bilang jangan. Dia sendiri bingung dengan menurut pengalaman dia kondisi usus saya itu mestinya itu udah pecah. Itu pun sebuah keajaiban, mujizat. Dia sendiri bilang ini blessing case dia bilang. Saya bilang iya Tuhan. Dia bilang kamu mestinya sudah tidak bisa makan, mungkin kamu sudah tidak bisa buang air besar dan kemungkinan kamu sudah
tepar, pusing. Karena ini benar-benar udah mampet deh. Dia bahkan tanya, kamu masih bisa buang air besar? Masih, saya bilang, masih normal. Makanya dia bilang, oke, kalau begitu setelah 2 hari setelah PET scan langsung dioperasi. Nah, dioperasinya itu dipotong usus saya 24 cm dan dikeluarkan. Kanker katanya itu sekitar hampir 2 kilo. Wow. Iya. Oke. Nah, lalu saya dirawat di rumah sakit kurang lebih 6 hari ya, kalau nggak salah, kurang 6 hari. Disitulah dokter datang, kasih tahu bahwa saya stadium 3. T itu yang sudah sampai ke dinding usus. Dia bilang saya sudah potong semaksimal mungkin, tapi setelah dipotong itu kadang-kadang kan orang bilang kanker itu tidak boleh kena pisau kan, bakal cepat menyebar. Jadi dia bilang, saya kasih kamu waktu 1 bulan untuk recovery, lalu kamu harus mulai kemo. Oke. Itu saat yang momen yang berat buat Ibu, Iya. tentunya. Tapi saya pada saat itu saya bilang, Tuhan tolong saya. Cuman kata-kata itu yang keluar dari mulut saya. Saya tidak berdoa panjang lebar, saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Bahkan waktu di ruang operasi, saya yang darahnya biasanya rendah ini sampai naik sampai hampir 100, poinnya 160 atau 170, tinggi banget. Sampai dokter anestesi bilang, Ibu tenang supaya saya bisa bius Ibu. Saya terus bilang oke, saya tutup mata, saya cuma bilang Tuhan Yesus tolong, lalu darah saya normal dan saya bisa dibius. Nah itu kejadian. Lalu setelah diberi waktu 1 bulan untuk recovery, akhirnya menjalani proses kemoterapi. Saya sempat pulang dulu ke Indonesia waktu itu karena saya belum memutuskan saya mau di kemo apa tidak. Saya bilang pada saat itu saya mau tanya Tuhan dulu, jalan apa yang harus saya pilih, apakah kemo atau maksud Tuhan apa maunya gitu. Saya pulang, saya konsultasi dengan hamba Tuhan saya. Nah pada saat itu hamba Tuhan saya bilang, kalaupun jalan yang kamu pilih adalah secara medis, itu pun tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara apapun juga. Nah pada saat itu saya merasa tenang dan di akhir konseling pendeta saya berdoa, dia bilang Tuhan pasti menyembuhkan kamu. Saya imani, saya bilang oke, amin. Dan saya memutuskan untuk di kemo. Nah setelah itu muncullah masalah karena saya ini orang pertama yang terkena kanker di keluarga sebesar saya. Jadi saya ini banyak masukan. Ya, salah satunya adalah adik saya yang kebetulan mertuanya baru meninggal kena kanker. Waktu itu dibawa ke Jerman. Dia bilang udah jangan macam-macam dah katanya. Yakin mau kemo itu nggak kuat loh. Dia bilang ini terus dibilang, coba alternatif, maksudnya pakai tradisional pengobatan. Saya sempat berkonsultasi dengan beberapa orang, tapi kok rasanya nggak nyaman gitu loh. Akhirnya saya bilang, ini semua pada kontra antara kemo dan tidak, kalau kemo dan tidak membuat saya jadi pusing. Akhirnya saya bilang, udah diem semuanya. Saya bilang, saya balik lagi ke Tuhan, saya tanya Tuhan. Disitulah saya puasa. Jujur ini pertama kali saya berpuasa. Dulu setiap kali kepingin berpuasa, yang ada hasilnya saya nggak puasa gitu. Saya puasa 2 minggu. Itu deadline saya sebelum memutuskan. Sebelum saya kemo, udah itu 2 minggu. Pada saat itu dokter bilang saya harus menjaga kondisi tubuh saya karena setelah ditransfusi darah pun darah saya itu hanya ditransfusi 4 kantong, posisi darah itu masih tetap cuma 10. Jadi masih kurang dari normal kan. Dan dia bilang harus jaga. Nah pada saat di puasa itu saya benar-benar saya bilang Tuhan kasih saya ketenangan. Di mana saya harus kemo gitu. Saya sudah tahu mau kemo tapi di mana saya harus kemo. Dan Tuhan memberi ketenangan akhirnya saya bilang saya pilih ke Singapura. Nah kembali lagi ke Singapura kita ketemu dokter onkologi lalu saya dapat dan Tuhan tuh begitu baik. Saya dipertemukan dengan dokter yang benar-benar baik menangani saya gitu. Jadi dia orangnya itu benar-benar tidak memandang keuangan gitu ya. Dia melihat semuanya. Jadi benar-benar
tulus lah Iya. membantunya. Jadi puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Nah, satu hari sebelum kemo itu saya berdoa. Kita di hotel, suami saya dan teman saya dan tante saya lagi di luar. Saya di kamar, saya bilang, Tuhan, saya tahu bukan Tuhan yang kasih saya sakit, tapi saya salah apa Tuhan? Maksudnya supaya saya bisa ada pembenaran. Maksud bukan pembenaran, maksudnya Melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar gitu supaya ke depannya. Namanya ini kanker ya, otomatis dalam pikiran kita pasti hidup kita ini tinggal separuh lah istilahnya. Saya bilang, nah pada saat saya berdoa itu sebenarnya saya maunya berdoa, Tuhan tolong saya besok ini saya mau kemo pertama. Tapi yang ada saya malah ngomong sama Tuhan, saya salah apa Tuhan, kasih tahu saya gitu. Lalu tiba-tiba saya mendengar suara itu jelas sekali di kuping saya. Kamu tidak pernah memuliakan saya dalam hidupmu. Saya kaget. Tuhan maksudnya apa? Saya selama ikut Tuhan gak macam-macam gitu loh. Saya memberkati orang lain. Lalu suara lagi itu. Memangnya kalau saya tidak berkati kamu, kamu bisa memberkati orang lain. Saya bilang, oh ya Tuhan. Tapi masih lagi saya nyanggah lagi. Saya bilang, Tuhan setiap kali Tuhan berkati saya kan mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Memang kata Tuhan. Tapi cuma kamu dan saya yang tahu. Bagaimana dengan orang di luar sana? Mereka tidak akan tahu bahwa apa yang sekarang kamu punya, kamu miliki, kamu raih itu semua dari Tuhan. Orang akan pikir itu karena kepintaran dan kemampuan kamu. Gitu. Nggak tahu bahwa itu kuasanya Tuhan. Nah di situ saya merasa, oh ya benar. Selama hidup saya keluar dari timur sampai ini Tuhan memelihara saya dengan begitu baik. Dari yang tidak punya sampai saya bisa, dan suami kami punya perusahaan sampai apa, berhasil lah ya kalau dibilang berhasil. Tapi saya dalam mulut saya tidak pernah menyaksikan kepada orang lain bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Nah saya sadar pada saat itu saya minta ampun sama Tuhan dan saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Itu yang membuat saya benar-benar gimana ya, saya merasakan Tuhan tuh baik luar biasa buat saya. Ya. Kalau hari itu Tuhan tidak mengingatkan kesalahan saya, mungkin saya akan mati, saya bilang. Saya mati pasti masuk neraka. Karena saya tidak tahu bahwa saya pikir saya ikut Tuhan ya itu jalanin aja seperti biasa gitu loh. Padahal dari dulu mulut saya keluar, saya pengen melayani Tuhan. Tapi selalu seperti ada yang menghalangi gitu. Nah, saya tahu terakhir baru saya tahu bahwa ternyata ada dosa yang masih saya simpan di dalam hati saya. Hari itu Ibu datang kepada Tuhan dan mendapatkan teguran, mendapatkan pengingat untuk bertobat. Tapi ternyata tegurannya tidak berhenti sampai di situ ya? Ya belum. Jadi teguran apa lagi yang Ibu terima waktu itu? Yang jadi mendapatkan? Kemo pertama berjalan lancar, kemo kedua berjalan lancar, masih pulang pergi kata. Sampai akhirnya saya kemo ke-6. Nah kemo ke-6 itu tiba-tiba saya udah gak bisa jalan. Untuk jalan itu harus dipapah. Badan seluruh sakit, disentuh aja sakit. Itu muntah, wah saya bilang itu satu makan sendok muntah. Satu sendok makan muntah. Saya udah gak kuat itu pada. Hari ketiga itu rasanya udah lemes. Lemes yang bukan main. Saya bilang kok begini ya. Nah pada saat itulah baru saya nangis. Saya bilang saya mau berhenti kemo. Saya bilang sama suami saya mau berhenti kemo. Suami saya bilang jangan. Ini tinggal 6 lagi. Enggak, saya bilang enggak bisa. Saya enggak kuat ini. Kalau 6 ini bisa mati saya bilang. Ini saya mati gara-gara kemo saya bilang. Enggak bisa makan, semuanya keluar makanan. Minum aja enggak bisa. Itu saya hanya posisi begini aja, diem. Bergerak sedikit saya muntah, bergerak sedikit saya muntah. Pada saat itu saya nangis. Saya bilang sudah Tuhan terserahlah, Tuhan mau ambil saya udah siap, saya bilang begitu. Anak saya bujuk saya juga, saya enggak mau lagi. Nah malamnya, setiap malam itu dari dulu kebiasaan saya, suami dan anak, kita selalu berdoa bersama. Kalau dulu di rumah kita berdoa di kamar. Nah karena ini anak saya di Jakarta, kita by WA call, berdoa. Nah pada saat saya berdoa itu, saya dengar lagi suara Tuhan kali ini. Jalani proses ini, kamu akan melihat penyertaanku yang luar biasa.
Saya tahu nggak ada yang ngomong itu kecuali Tuhan. Saya bilang, pada saat itu saya merasa kayak kuat lagi gitu. Ya, oke Tuhan, saya bilang, saya mau lanjutkan. Lalu begitu selesai berdoa, saya bilang, oke, lanjut. Walaupun dengan keadaan lanjut, lemas, saya bilang lanjut. Kenapa? Saya bilang, Tuhan yang suruh. Oke. Nah, paginya, saya tidak ingat itu hari keberapa pastinya ya. Suatu pagi itu saya lagi berdoa dalam keadaan tengkurap begini itu. Tangan saya begini karena saya nggak bisa begini. Di tempat tidur aja begini. Tiba-tiba dengar suara. Cabut akar kepahitan itu. Saya bilang, apalagi Tuhan cabut akar apa? Saya bilang, papa kamu. Saya bilang, Tuhan saya sudah memaafkan dia kan? Saya bilang, saya sudah memaafkan dia, buktinya saya bayarin kaki palsunya. Saya bilang, saya kasih dia duit kalau dia minta. Tapi walaupun saya ngomong begitu tapi saya baru sadar, oh ya setiap kali kasih duit pun saya masih ngamuk-ngamuk, masih marah-marah gitu loh. Sumpah serapah masih tetap. Tuhan bilang, enggak. Cabut akar kepahitan. Karena itu akar akan tumbuh lagi. Nah, pada saat itulah saya menyerah di hadapan Tuhan. Selama ini saya berusaha memaafkan dengan cara saya sendiri. Wow. Saya tidak mau menyerahkan benar-benar ngomong Tuhan, saya mau mengampuni. Enggak pernah. Saya cuma bilang, oke, saya mau mengampuni. Saya tahu Tuhan berapa kali tegur saya dengan firman Tuhan. Tentang kasih, tentang kasih, tentang kasih. Nah mungkin pada setiap kali itu saya tuh menolak. Di luar pikiran saya kan sudah belajar mengasihi dengan cara saya sendiri. Tapi saya lupa setiap kali saya berbicara, kita cerita keluarga, ingat lagi tentang kejadian papa, itu bikin saya emosi, bikin saya marah gitu. Setiap kali. Nah itu yang Tuhan mungkin tidak mau. Karena nanti Tuhan tahu pasti dengan mungkin saya juga bisa gila tiba-tiba. Karena dulu pernah saya kejadiannya waktu tahun 98, adik saya kecelakaan di Timor, saya pulang bawa obat. Nah di situ saya nggak sempat negur dia, papa saya, dia tersinggung, lalu dia marah-marah dan dia mau bunuh saya waktu itu. Dia bilang, dia ancam, dia teriak, dia mau bunuh saya. Di situ marah, yang tadinya saya sudah mulai melupakan gitu, marah. Nah di situ saya suruh orang mau bunuh dia, saya bayar orang mau bunuh dia itu. Kembali ingat lagi, saya bilang, wah kali rencana ini yang dulu sudah ini akhirnya muncul lagi. Sempat saya kasih itu orang uang, tapi itu orang nggak mau. Ya sudah, saya pikir ya akhirnya saya lupakan. Udah, saya bilang Tuhan juga mungkin yang menghalau rencana jahat saya. Jadi ketika papa saya kecelakaan, jadi ini sekilas info, papa saya itu ada proyek. Waktu gempa bumi dia mau nolong temannya ketimpa batu di mata kakinya. Tapi karena jalanan tertutup tidak bisa bawa dia ke rumah sakit. Nah beberapa hari kemudian kakinya sudah mulai membusuk kan. Jadi akhirnya mereka ambil gergaji, dia diamputasi secara tanpa anestesi atau apapun. Digergaji sampai putus kakinya. Jadi dia butuh kaki palsu. Saya yang biayain. Nah bagi saya itu sudah satu hal bahwa saya memaafkan dia dengan cara saya sendiri. Iya. Ya. Tapi ternyata Tuhan nggak mau. Tuhan bilang cabut. Pada saat itu saya bilang, ya oke, Tuhan. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya nangis, Tuhan. Saya angkat tangan pada Tuhan. Saya bilang, tolong saya. Saya nggak sanggup Tuhan. Kalau saya nggak sanggup benar-benar. Saya bilang, Tuhan tolong. Karena kalau kemauan saya sini saya tidak akan bisa gitu loh. Tuhan bilang, oke, Tuhan. Tuhan tiba-tiba saya merasa nyaman gitu. Besoknya tiba-tiba papa saya telepon. Saya tuh jarang berbicara dengan dia. Kalau dia cuma minta SMS gitu, tolong kirim papa uang. Oke, saya kirim. Saya nggak pernah ngomong basa-basi gitu loh sama dia. Nggak pernah. Nah untuk pertama kalinya, saya bilang saya berasa punya papa. Saya berbicara sama dia. Tanpa bicara yang ini dia nangis, dia dengar saya sakit, dia bilang kamu harus begini gini. Dan saya juga ngomong seperti kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Itu baru pertama kali justru saya rasakan. Dan saya bilang itu Tuhan punya kemurahan buat saya.
Ketika saya mau benar-benar serahin ini Tuhan, sakit hati saya semua, ya Tuhan ambil benar-benar. Ternyata ada hubungan ayah dan anak yang dipulihkan, Iya. bapak dan anak yang dipulihkan. Itu benar-benar. Nah itu benar-benar Tuhan kasih saya satu, pada saat itu kayak gimana ya, mungkin orang merasa selama ini saya merasa ada sesuatu yang berat gitu, cuman saya nggak tahu apa gitu, karena dalam hati saya bukan itu mungkin, tapi itu juga mungkin saya yang menutup hati kecil saya untuk, ya, jadi tiba-tiba merasa kayak beban saya tuh plong begitu benar-benar. Nah, puji Tuhan. Lalu hari itu apa yang berubah setelah ibu melepaskan pengampunan tersebut, yang benar-benar pengampunan yang datangnya dari Tuhan? Itu pasti saya dapat sejahtera, benar-benar dapat sejahtera. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong kasih kekuatan. Itu yang saya minta. Terus saya bilang tuh ke papa saya, kalau Tuhan kasih saya sembuh, saya akan pulang ketemu papa. Itu yang saya ngomong. Wow. Lalu setelah itu ibu ternyata kan masih harus menjalani. Nah itu 6 Tuhan, kemoterapi. Tuhan baik sekali. Itu di situ saat itu saya merasakan, wah Tuhan, janji Tuhan tuh benar-benar. Kayak mau ke 7, dari 7 sampai ke 12, itu saya tidak pernah mengalami yang namanya seperti kemo ke-6. Jadi masa paling berat adalah kemo ke-6 Kemo itu. ke-6 itu saja. Itu yang paling berat bagi saya. Itu saya bilang, secara logika obat yang masuk kan semakin banyak. Memang saya sudah bisa jalan walaupun tertati-tati. Tapi tidak pernah namanya yang badan tetap sakit tapi masih bisa jalan. Pokoknya balik lagi seperti kemo ke-5. Ya. Oh begitu sih ya. Kemo ke-5 itu gitu. Saya bilang Tuhan luar biasa, janji Tuhan. Sampai kemo ke-9, dokter mau kurangin obat aja saya masih bilang jangan dokter, jangan, biarin aja. Dokter udah melihat kondisi tubuh saya yang sudah sangat lemah untuk jalan. Tapi saya bilang sama suami saya, apapun yang terjadi saya tidak mau duduk di kursi roda. Saya nggak mau kelihatan seperti orang sakit, saya bilang. Jadi akhirnya kemo ke-10 kurangin obat. Dokter bilang karena kalau tidak dikurangin efek ke saraf ibu, sarafnya bisa rusak secara permanen. Jadi dikurangin. Saya bilang pada saat itu saya bilang nggak efek kan buat cancer saya gitu. Nggak, dia bilang it's okay, kamu udah melewatinya. Puji Tuhan kemo 12 selesai bulan Agustus tahun 2020. Lalu Oktobernya itu saya di PET scan untuk mengetahui apakah masih ada cancer. Puji Tuhan. Cancer free. Free, hilang. Puji Tuhan. Wow. Benar-benar hilang. Ya, jadi hari itu di dalam permasalahan atau penderitaan yang ibu alami banyak sekali ternyata rencana Tuhan yang dibukakan. Bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia ya. Iya. Membawa ibu bertobat tadi yang pertama. Iya. Membawa ibu bisa mengalami pemulihan dengan ayah. Membuat ibu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan itu hal yang luar biasa. Iya. Akhirnya setelah sembuh sudah sempat pulang Bu? Saya pulang, sempat waktu 2021 saya kembali. Kita di stay di Singapura itu 1 tahun 8 bulan. Gak bisa pulang kan waktu itu karena COVID yang begitu merebaknya. Jadi suami saya ambil tindakan tidak usah pulang dulu, kita stay di Singapura. Waktu itu setelah pulang bulan Desember 2021 itu kebetulan saya dipanggil untuk bersaksi di gereja di Nusa Tenggara Timur. Saya pulang dan saya ketemu Papa. Apa yang terjadi Bu? Ya saya peluk dia, kami bertangis-tangisan. Jadi seakan-akan semua hal itu tidak pernah terjadi. Gitu. Wow, benar-benar pulih seutuhnya. Ya. Dan sampai sekarang maaf Papa masih hidup, Papa hidup masih dan hidup. masih berhubungan baik sampai sekarang. Masih. Ini sebuah cerita yang luar biasa ya. Luka masa kecil, kepahitan, dendam sampai akhirnya mengalami penyakit fisik juga. Tapi ternyata Tuhan memulihkan hidup ibu, memulihkan hubungan ibu dengan Papa dan memulihkan kesehatan ibu juga. Apa yang berubah dari cara ibu memaknai hidup sekarang? Yang saya pikir begini, kita ini nggak bisa lari dari Tuhan. Dan kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu hal yang
buruk di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Jadi kita nggak bisa namanya berpura-pura gitu. Dan kalau Tuhan, karena Tuhan sayang kita, Tuhan tuh mau proses kita untuk lebih baik. Yang itu yang saya rasakan. Bahwa Tuhan tidak mau saya menjadi sia-sia mengikuti Tuhan gitu. Dan Tuhan mau saya menjadi berkat. Karena dari dulu kan saya bilang saya pengen melayani, tapi hanya keinginan, no action. Karena saya tahu kalau saya melayani itu benar-benar dengan hati yang tulus. Lalu bagaimana saya bisa melayani kalau di dalam hati saya masih ada sesuatu yang nanti jadi batu sandungan gitu. Nah itu yang Tuhan, saya bilang, oh Tuhan memproses saya supaya saya bisa melayani orang dengan baik gitu. Wow. Jadi sekarang melihat bahwa yang sudah dilewati itu adalah proses Tuhan untuk membentuk ibu sampai sekarang. Iya. Wow. Oke. Mengampuni itu hal yang sulit, gampang di mulut, tapi susah dilakukan secara real, secara konkret. Apa yang menurut ibu membuat orang susah mengampuni? Dan bagaimana sebenarnya cara supaya orang ini bisa mengampuni? Karena saya yakin pun sahabat solusi yang menonton masih banyak yang di dalam hatinya penuh dengan dendam, sakit hati dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya sakit hati itu karena kita biarkan. Itu berakar terus. Termasuk saya bilang. Itu akar. Untungnya saya bilang saya di dalam Tuhan. Kalau saya di luar Tuhan saya nggak tahu jadi apa. Mungkin hari ini saya sudah bunuh papa saya di penjara. Karena selalu Tuhan yang mencegah. Setiap kali saya berniat timbul ada firman Tuhan yang membuat saya cooling down gitu. Nah, saya secara pribadi pada saat saya sudah dipulihkan, di situ baru saya sadar kita tuh harus minta sama Tuhan. Karena kita nggak mampu melakukannya sendiri. Kita butuh kuasa Tuhan. Amin. Untuk melakukan firman Tuhan. Mengampuni itu nggak gampang. Nggak gampang. Saya butuh waktu 50 tahun untuk mengampuni. Proses dah. Ketika diproses. Nah pada saat diproses Tuhan itu kita lihat maunya Tuhan apa. Mungkin ada sesuatu yang masih tidak beres. Jadi kita harus introspeksi diri kita sendiri supaya proses itu cepat selesai. Nah untungnya juga saya mau taat gitu. Mungkin kalau hari itu saya masih terus pendam kebencian saya sampai hari ini belum sembuh. Gitu. Jadi intinya adalah bergantung pada Tuhan. Tuhan, anugerahnya, kasih karunia untuk bisa kita melepaskan pengampunan tersebut. Karena kalau dengan cara kita sepertinya di mulut saja, tapi ternyata secara... Karena kita tidak minta sama Tuhan, Tuhan juga tidak kepo ya istilahnya. Begitu kita angkat tangan sama Tuhan, kita butuh, Tuhan tolong saya. Wow. Nah itu. Terakhir Ibu Vivi, boleh nggak berdoa buat sahabat solusi yang hari ini mungkin berat untuk mengampuni. Ada kepahitan dalam hidup mereka, ada dendam dalam hidup mereka. Boleh nggak saya minta untuk berdoa bersama-sama? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah mengampuni kami Tuhan, ketika Engkau menanggung dosa-dosa kami di kayu salib. Tuhan, kalau hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun yang melihat acara ini Tuhan. Kau jamah hati mereka, biar kasih-Mu mengalir dalam hidup mereka, mengingatkan kembali bahwa Engkau mengasihi mereka melebihi segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup mereka. Tuhan beri mereka kemampuan, Tuhan beri mereka kuasa untuk mampu mengampuni orang-orang yang menyakiti mereka. Kami tahu Tuhan secara manusia kami tidak mampu, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah membebaskan kami dari dosa. Tuhan juga yang akan membebaskan kami dari segala rasa benci di hati kami. Tuhan jamah setiap orang yang melihat ini, supaya mereka juga menerima anugerah kasih-Mu Tuhan. Sehingga hati mereka boleh dilembutkan, boleh dijamah, dan boleh terbebas dari segala dosa. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satu hal pun yang mustahil Engkau lakukan. Asalkan kami mau berserah total ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Vivi buat waktunya.
Terima kasih buat cerita yang memberkati kita semua. Saya yakin sahabat solusi juga diberkati dengan cerita Ibu. Sehat selalu. Dan saya berdoa biar dimanapun Ibu Vivi terus memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Thank you sekali lagi. Thank you. Buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami dendam dalam hati, kepahitan, tidak bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti sahabat solusi. Dan sahabat solusi butuh didoakan. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi karena satu langkah kecil bisa mengubah hidup kamu selama-lamanya. Kami tunggu ya.